Kenapa sih kita tidak mengikuti seperti Malaysia misalnya, yang kemudian melegalkan judi, tetapi dengan segala macam aturan yang begitu ketat? Kalau memang kita malu-malu seperti ini, kalau memang kita hanya bicara tentang pemberantasan, tetapi di sisi lain ada yang menjadi pelindung atau ada yang menjadi bagian dari situ, sampai kiamat pun kita tidak akan pernah selesai bicara tentang judi online. Bayangkan. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Masyarakat Indonesia memang unik, terkhusus pemahaman terkait dengan diksi beruntung. Kita bisa dengan entengnya mengatakan masih untung kepada korban musibah yang terluka, tapi tidak terluka parah. Beda kalau ada yang mati. Kalaupun terluka parah, juga masih untung, karena bisa ditangani oleh tim medis. Begitu seterusnya, untuk banyak hal. Pemahaman tentang diksi keberuntungan itu tidak mengacu pada untung rugi secara bisnis ataupun ekonomi, tetapi lebih pada semacam ungkapan syukur karena terhindar atau tidak mengalami kejadian yang lebih buruk, meskipun sebenarnya tidak ada pihak yang beruntung dari sebuah kata musibah. Prinsip atau paradigma itu seakan menggambarkan kondisi penanganan judi online atau judol. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana mengungkapkan, hingga bulan berjalan 2024 ini, transaksi judi online sudah menyentuh angka 283 triliun. Sekali lagi, 283 triliun. Dia pun mengestimasi transaksi judi daring hingga akhir tahun bisa mencapai 450 triliun rupiah. Bisa dibayangkan, angka 450 triliun, kalau kita berikan beras misalnya, berapa banyak itu bisa dilakukan. Nilai bombastis itu tercatat di tengah keberadaan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online, bentukan pemerintah yang mengklaim telah mampu menurunkan jumlah akses masyarakat pada situs judol hingga 50%. Banyak sebetulnya. Jika negara tidak hadir lewat Satgas tersebut, transaksi judi online tahun ini diperkirakan mencapai 981 triliun. Nggak usah membayangkan berapa banyak angka nol di belakang koma. Karena sudah bicara tentang triliun, artinya bicara sudah ribuan miliar. Munculnya tertukan. Untung ada Satgas, sehingga nilai transaksi judol bisa ditekan sampai separuh dari perkiraan. Ya, artinya masih sekitar 400 sekian triliun lah ya, karena hanya 50%. Namun pertanyaannya, betulkah negara beruntung? Tidak bisa pula kita katakan seperti itu, karena faktanya judi online masih bisa merajalela. Selain transaksi yang terus meningkat, dampaknya ke masyarakat pun sungguh-sungguh luar biasa. Kita pernah punya pengalaman kok terkait dengan judi ini. Dulu kita pernah ada yang namanya sumbangan sosial berhadiah, kemudian porkas dan sebagainya. Siapa yang menjadi korban? Korbannya adalah masyarakat. Korbannya adalah orang-orang kecil. Apakah bandar kemudian merasa bahwa itu adalah kerugian buat mereka? Tidak pernah ada cerita judi online bandar rugi. Bandar selalu untung. Satgas Pemberantasan Judi Online atau Satgas Anti Judi yang dibentuk Presiden Joko Widodo yang sekarang udah lengser pada 14 Juni 2024 lalu. Satgas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu memiliki batas waktu kerja hingga Desember 2024. Artinya tinggal berapa? Ya, 1 bulan lebih lah. Mereka tinggal punya waktu 1 bulan terhitung dari sekarang. Kurang lebih seperti itu. Belakangan, pada 4 November 2024, pemerintah baru di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Polkam Budi Gunawan juga membentuk Des Penanganan Judi Online. Des yang dipimpin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu memiliki masa kerja selama 3 bulan. 3 bulan ya, kayaknya singkat banget gitulah ya. Masyarakat sesungguhnya tidak akan mempersoalkan penanganan judi daring yang kian meresahkan ini dipegang oleh siapapun, mau Satgas kek, mau ini kek, mau anu kek, mau ono kek, nggak penting. Karena yang terpenting adalah masyarakat membutuhkan aparat penegak hukum yang tegas dan mampu benar-benar menancap gas. Tancap gas, kalau orang bilang gaspol begitu. Dalam arti bukan hanya sok terlihat sibuk menekan gas pedal, tapi juga mengencangkan persneling yang sampai sekarang mungkin masih netral.
masih beberapa kita ingat bagaimana kemudian beberapa waktu lalu ada aparatur pemerintah yang justru menjadi pelindung judi online di kementerian sebelah sana. Ya, alhamdulillah sekarang mereka sudah sudah ditangkap lah kira-kira begitu. Tapi itu menjadi pesan bahwa judi online sudah merasuk kemana-mana. Tidak mungkin mereka kemudian bisa begitu masif kalau tanpa ada dukungan dari mereka yang memiliki kewenangan dan mereka yang memiliki kekuasaan. Judi adalah judi dan itu adalah kerja bandar. Kalau masih seperti ini, suaranya saja masih menderu-deru, tapi kenyataannya jalan di tempat. Mencitrakan diri bekerja, tetapi tidak menghasilkan apa-apa, tapi sudah menekan hingga 50%, biarlah waktu yang bicara, dan biarlah masyarakat yang akan melihat. Kita tidak perlu dalih kok, kita tidak perlu banyak alasan, kita tidak perlu banyak berbagai macam pendapat bahwa kita sudah menekan banyak hal tentang judi online. Walaupun secara faktualnya, itu seperti tadi saya katakan, bagaimana Kementerian Komunikasi dan Digital ternyata ada oknumnya yang menjadi pelindung. Bayangan pelindung. Inilah yang kemudian jangan pernah berharap judi online itu akan hilang dari muka bumi Indonesia. Kenapa sih kita tidak mengikuti seperti Malaysia misalnya, yang kemudian melegalkan judi, tetapi dengan segala macam aturan yang begitu ketat. Kalau memang kita malu-malu seperti ini, kalau memang kita hanya bicara tentang pemberantasan, tetapi di sisi lain ada yang menjadi pelindung, atau ada yang menjadi bagian dari situ, sampai kiamat pun kita tidak akan pernah selesai bicara tentang judi online. Bayangkan, tercatat pegawai kementerian yang dulu bernama Komunikasi dan Informatika itu bisa merawat 1000 situs judi online dari 5.000 situs yang seharusnya mereka berangus. Bayangkan, ketika mereka bisa merawat 1000 situs dari 5.000 situs yang harusnya diberangus total, ternyata mereka bermain di situ. Kabar yang banyak diberitakan, satu situs, sang oknum itu mendapatkan 8,5 juta rupiah. Artinya, total dia bisa mendapatkan 85 miliar. Apakah 85 miliar itu hanya dia sendirian? Oh, no. Saya tidak percaya, dan kami pun tidak meyakini itu bahwa itu hanya dimakan sendirian. Yang namanya korupsi, yang namanya perbuatan anyir seperti ini, itu pasti ada sangkut paut dengan satu pihak sini, pihak sana, pihak situ, dan banyak pihak yang memang memiliki kepentingan. Kalau cuman sendirian, ya sudahlah. Itu hanya ada di dunia angan-angan. Keterlibatan para abdi negara ini baru terdeteksi di pemerintahan sekarang. Pertanyaannya, pemerintahan yang lalu kemana ya? Apakah mereka tidak tahu? Apakah berarti sapu dari pemerintahan sekarang lebih bersih daripada pemerintahan sebelumnya? Nah, itulah yang masih harus diuji bersama. Biarkan mereka bekerja. Kita juga nggak bisa menghakimi bahwa yang lalu buruk atau yang sekarang itu jauh lebih hebat. Karena waktu yang akan menjawab semua itu. Langkah dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz yang mengaudit pegawai yang terlibat perlindungan situs judi online patut diapresiasi. Menteri Mutia yang berlatar belakang jurnalis ini tentu paham kepada siapa pisau keadilan ini akan ditujukan. Kepada siapa penindakan hukum ini akan dilakukan. Yang pasti hasilnya memang belum terlihat karena dia baru masuk di dalam kementerian ini, hitungannya baru beberapa bulan atau 1-2 bulan ini. Tetapi yang kita tunggu adalah komitmen. Komitmen dari pemerintah. Komitmen bukan pada hanya Menteri Mutia saja. Bahwa kementerian tempat Mutia sekarang berada, itu menjadi bagian. Ada oknum yang menjadi bagian dari pemberantasan judi. Yang harusnya diberantas, tetapi dia malah menjadi backing. Kalau sudah begini, apa iya cuman ada di Kementerian Kominfo saja? Tentu ini menjadi tugas para penegak hukum. Menjadi tugas kita semuanya untuk mengawasi. Persoalannya adalah, kalau memang judi bisa diberantas, kenapa juga masih banyak saat ini yang ikut berjudi? Rasanya kita perlu mempertimbangkan asas mudarat dan manfaat dari izin judi ini. Saya cuma memberikan analogi. Malaysia memiliki Genting Island, yang kemudian di sanalah tempat para penjudi untuk mengadu nasib. Tetapi aturan yang diberlakukan di sana sangat ketat. Indonesia, ya, wallahu alam.
Bahwa kemudian kita tidak tahu, kalau kita tidak memberikan izin judi, rasanya judi tidak akan berada di ruang-ruang gelap, dan itu membuka peluang kepada siapa yang merasa bahwa itu memiliki kekuasaan, itu akan memainkan di situ. Kita pernah memiliki izin judi. Zaman Gubernur Ali Sadikin. Boleh kita lihat. Boleh kita, itu kan menjadi sebuah perbandingan. Tetapi kita juga pernah memberikan izin yang namanya berbau judi, tetapi juga persoalannya adalah pada akhirnya kembali kepada rakyat kecil yang lebih banyak mengalami penderitaan akibat judi ini. Jadi, kalau memang kita konsisten tidak memberikan judi itu legalitas, ya sudahlah. Jangan berikan izin, dan juga jangan menjadi bagian dari judi itu sendiri. Kalau Anda beragama, tentu akan Anda mengetahui bahwa judi itu adalah barang haram. Apakah Anda tega memberikan makanan kepada anggota keluarga Anda dengan uang dari judi ini? Sampai berjumpa lagi.